Ini namanya pohon Soekarno. Pohon Soekarno. Ya, pohon Soekarno. Ini adalah Arafah. Kayak badai pasir. Arafah. Insyaallah. Ya, jatuh tanah dari kolom. Tuh kayaknya udah mau hujan ya. Anu apa? Berdebu Pak Jai. Debu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut perjalanan kita ke Musdalifah. Pancuran. Ini ada pancuran untuk menyempatkan air-air orang yang sedang berjalan menuju ke Musdalifah. Alhamdulillah. Dan setiap perjalanan tersebut berapa meter ada tempat WC, berapa meter ada tempat WC semua. Jadi difasilitasi dengan di Musdalifah 5,1 kilometer. Dan sebelum itu Bapak Pohon Soekarno. Masya Allah. Tetap mau sakit sekali. Bisa jalan-jalan tahun dia sekian tahun ini. Luar biasa. ada mata air Zubaidah, aliran gunung tersebut. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan ini sangat bersejarah Bapak Ibu. Pada zaman dahulu ketika Zubaidah tersebut melaksanakan haji dan melihat di kota Mekah ini sangat kritis air. Nih, ini sangat kritis air, dan pada saat itu Siti Zubaidah ini mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, yaitu istrinya Harun. Dan tersebut setelah melaksanakan haji, mereka memasang membuat aliran air tersebut karena saking kesiannya kepada penduduk jamaah haji yang melaksanakan haji melihat air yang sangat sulit dan tidak dijangkau oleh jamaah haji karena saking mahalnya, dan dia membuat aliran tersebut diambil dari Wadi Nu'man, dan dialihkan menuju ke tiga tempat, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan ini diabadikan langsung menjadi mata air Zubaidah karena pribadi dari Zubaidah tersebut membuat aliran air tersebut. Ini sangat berguna
pada zaman dahulu tidak ada listrik, tidak ada pengangkat air, dan membuat aliran air tersebut sehingga berguna buat jamaah haji. Bifullah bifurman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelah kiri kita itu sepanjang rel itu hanya rel 3 tempat saja. Masyarul Haram ini tempatnya sudah memasuki Musdalifah Bapak Ibu, dinamakan Musdalifah. Dan apa yang dilakukan di Musdalifah pada jamaah haji yaitu melaksanakan mabit. Mabit. Apa itu mabit? Apa? Berdiam atau bermalam sebentar. Nah, ini masjidnya Bapak Ibu di sebelah kanan. Di sebelah kanan kita ini yang dinamakan Masjid Masyarul Haram. Rasulullah dan para sahabatnya pernah sholat di dalamnya. Masjidnya nih, Masyarul Haram. Sebelah kanan. Tapi itu ditutup, hanya dibuka pada musim haji saja. Jadi 2 hari, tanggal 9, 10 saja. Dan apa saja setelah mabit Bapak Ibu, setelah mabit di Musdalifah langsung mengambil batu kerikil. Batu kerikil. Buat apa batu kerikilnya? Ada yang tahu? Pelemparan jumrah. Jumrah apa? Apalagi? Alhamdulillah, sudah paham ya. 3 pelemparan. Tanggal 10 itu hanya pelemparan satu saja, yaitu Aqabah 7 butir saja. Ngambilnya di mana? Di tempatnya. Pokoknya yang penting masuk di Musdalifah boleh ngambil beberapa batu. Kalau kita hitung dari semuanya, dari tanggal 10 pelemparan 7 butir saja untuk Aqabah, dan tanggal 11, 12, 13 itu pelemparan 3 semua, Musdalifah dan Aqabah. Jadi semuanya kurang lebih berapa? 98, kurang lebihnya segitu. Ya, kurang lebihnya segitu. Bebas mengambil dimanapun saja, yang penting berada di Musdalifah. Kadang jemaah takut kekurangan, biasanya ngambilnya banyak. Lebih baik lebih daripada kurang Bapak Ibu. Ini semuanya ini tempat-tempat Musdalifah ini tempat-tempat kalau jemaah haji pasti banyak yang tiduran, hanya ingin mabit meskipun sebentar. Dan setelah mabit Bapak Ibu jam 12 malam, batasnya dari setelah maghrib sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam lanjut perjalanannya menuju ke mana? Ke Mina. Itu melanjutkan mabitnya di sana. Tapi sebelum itu, sebelum sampai ke Mina, sebelum itu kita melempar tanggal 10 jumrah Aqabah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah keluar dari Musdalifah Bapak Ibu. Jadi di antara Musdalifah dan Mina ini ada sejarah. Sejarahnya penduduk Jazirah Gajah tersebut ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum itu dihancurkan terlebih dahulu tempatnya di antara Musdalifah dan Mina. Tempatnya di antara Musdalifah dan Mina yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum nyampe ke Mekah, ke Ka'bah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim burung ababil dan membawa batu kerikil dari neraka, dan dihancurkanlah tempatnya di antara Musdalifah dan Mina. Dan keluarlah turunlah surat Al-Anfal Bapak Ibu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, itulah suratnya. Dan
itulah tempat tadi sekarang kita sudah masuk ke Mina, dan di Mina ini tempat Nabi terakhir yang melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum itu kita nanti akan melihat di sebelah kiri ada atas itu yang dinamakan Jabal Qurban. Sebelah kiri Bapak Ibu, kiri di atas. Kiri di atas itu kelihatan ya, ada tugu kecil itu yang dinamakan Jabal Qurban. Ada yang pernah kurban ya? Alhamdulillah ada pastinya. Itu ya, ada tugu tuh, bisa dilihat di video, bisa. Ujung. Nanti yang video boleh dikirim di grup boleh. Itu ya, itu tugu kecil yang dinamakan Jabal Qurban. Kenapa dinamakan Jabal Qurban? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Kenapa ditagih? Memang pernah berjanji. Nabi Ibrahim pada saat itu tidak mempunyai anak sampai 7 tahun. Mempunyai istri tidak mempunyai anak sampai 7 tahun. Dan disitulah Nabi Ibrahim berkata kepada sahabat-sahabatnya sambil bercanda, jika saya mempunyai anak, saya akan menyembelih anak saya. Dan disitulah mempunyai istri lagi Nabi Ibrahim yang bernama siapa? Siti Sarah. Dan disitu mempunyai anak yang bernama siapa? Nabi Ismail. Dan disitu Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih dan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau berjanji aku akan menagihmu. Kau berjanji jika mempunyai anak aku akan sembelih. Dan disitulah Allah menagihnya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih dirimu. Dan disitulah apa jawaban Nabi Ismail, bukan tidak mau, melainkan jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan sembelih saya wahai ayah, wahai Nabi Ibrahim. Ya, dan disitulah Nabi Ibrahim menyembelih sampai ketiga kalinya. Satu kali tidak bisa, dua kali tidak bisa, sampai ketiga kalinya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti menjadikan kambing atau domba. Ya, jadi di situ setelah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya langsung digantikan menjadi domba dan dinamakan jadi kurban. Bifirman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dinamakan di depan kita rumah sakit terbesar di Mina. Dan yang ingin melihat pelemparan jumrah, pelemparan jumrah yaitu di sebelah kiri yang di sana itu ada tenda 1, 2, 3 itu pelemparan jumrah Akobah, Ustaz dan Ula. Bapak Ibu, di sebelah sana itu tempat pelemparannya. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita selawatin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Itu pelemparan jumrah Bapak Ibu sudah dilengkapi 12 pintu keluar dan 12 pintu masuk untuk meringankan jamaah haji pelemparan jumrah. Tanggal 10 itu hanya satu pelemparan jumrah Akobah saja, 7 butir. Ya, tanggal 11 ada 3 pelemparan jumrah Akobah, Ustaz dan Ula. Tanggal 13 sampai segitu. Kalau yang mengambil nafar awal sampai tanggal 12. Kalau mengambil nafar thani itu sampai 13 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan bisa dilihat di sebelah kiri kita itu yang dinamakan Hotel VIP. Dan di sebelah kanan Bapak Ibu bisa dilihat terowongan ada 2 itu terowongan Mina. Ya, bisa dilihat itu di sebelah kanan agak di depan dikit itu yang dinamakan terowongan Mina, pintu masuk dan pintu keluar. Tragedi Mina pernah dengar? Pernah itu terjadi di sana Bapak Ibu. Kenapa banyak yang meninggal? Karena pada saat itu padam. Sedangkan di dalam pasti uapnya atau oksigennya itu kurang.
Dan disitulah orang berdesak-desakan ingin keluar, ingin cepat keluar karena saking panasnya. Dan pada saat itu ada yang kena keinjak, ada yang kehabisan nafas, ada yang tidak kuat, tidak mampu, sampai banyak yang meninggal. Dan paling banyak yaitu jemaah Indonesia dan Malaysia. Bifirman Bapak Ibu yang dirahmati. Dan kenapa kok paling banyak Indonesia dan Malaysia? Karena tenda-tenda Indonesia itu berada di depan kita ini nanti. Setelah terang ini baru tenda Indonesia. Jika ingin melemparkan jumrah pasti lewat terowongan tersebut. Makanya paling banyak itu jemaah Indonesia. Dan di depan kita ini tenda Indonesia sebelah kanan. Nah, diingat-ingat tempatnya Bu, Bapak di sini. Jadi kalau mau pelemparan jumrah pasti lewat terowongan yang tadi ya, yang kanan. Ini daerah sini nih. Jadi kalau ingin melempar jumrah pasti lewat terowongan tadi. Tapi sekarang alhamdulillah tidak bakalan padam karena sudah dicanggihkan oleh BPBD atau pemerintah Saudi Arabia untuk tidak terjadi padam kembali. Pasti kita akan melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjut perjalanan kita menuju ke Masjid Jiranah. Yang kemarin saya jelaskan ada berapa tempat mikot di Mekah? Ada di 20 menit ke Masjid Jiranah kurang lebihnya. Sebelum kita sampai ke sana, mari kita berselawat agar tetap dilimpahkan sebabnya baginda kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala